Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat ya. Tapi seperti biasa, kami ajak dulu ngobrol-ngobrol di membaca berita di balik berita dalam program Off the Record, dan sayangnya berita-berita yang kami sampaikan itu kelihatannya mungkin membuat Anda nggak bersemangat. Tapi seperti biasa, saya akan menyapa juga partner saya, Mbak Agi. Assalamualaikum, Mbak Agi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Hersu dan juga pemirsa Off the Ya. Record. Ya, senang sekali kita berjumpa hari ini ya. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Iya, tadi saya ngomong semangat, semangat, semangat. Tapi begitu saya ingat loh, ini kelihatannya topik-topik yang akan kita bicarakan ini membuat publik nggak semangat. Atau jangan-jangan memang udah nggak apa semangat tapi semangatnya lain gitu. Karena Hmm. tanda-tandanya ini kan bulan depan ini kehidupan akan semakin berat itu buat rakyat ya, Mbak Agi. Eh, Jelas listrik itu akan naik, dan kemudian BBM meskipun katanya ini masih tinggal menunggu keputusan dari Ibu Sri Mulyani. Itu Hmm. juga kemungkinan bulan Juli itu untuk subsidi juga akan ada yang dihapus, dan kemudian yang non subsidi juga kemungkinan akan naik. Jadi bayangkan ini sekarang ini saja kan kebutuhan hidup sehari-hari udah semua naik ya. Kalau sebagai mama pasti Mbak Agi tahu, saya yang bapak-bapak aja tahu kok bahwa harga beras naik, gula naik, bawang naik semuanya, karena itu semua komponen-komponen dari impor, dan rupiah kan juga melemah, jadi ya otomatis juga makin naik. Nah, kalau listrik ini jelas ini nampaknya ini nanti memang kena rumah tangga, dan kedua kena ke perusahaan-perusahaan yang menggunakan listrik ya, Mbak. Kalau menggunakan listrik dan kemudian ya dampaknya itu produksinya akan naik. Masih untung kalau dia cuma menaikkan harga produksinya. Tapi kalau kemudian dia gulung tikar seperti banyak kasus di industri tekstil kan gitu, ya kehidupan tambah berat gitu. Yang kedua soal minyak yang BBM ini. Kalau BBM ini dinaikkan, ya pasti itu akan memicu yang lain-lain, karena ini kan Mbak, ini sebagai alat transportasi akan memicu kenaikan ongkos transportasi begitu, dan ongkos transportasi itu berkaitan dengan distribusi kebutuhan-kebutuhan pokok tadi juga gitu loh Mbak Agi. Betul, betul sekali Mas Hersu. Jadi kita sekarang memang memasuki masa krisis begitu ya. Apalagi kita tahu memang rupiah itu sedang jatuh sekali saat ini dan masih belum ada tanda-tanda akan pulih kembali begitu. Malah ada kemungkinan akan makin terpuruk. Jadi kemudian memang pemerintah juga sedang menyiapkan gitu skenario kalau seandainya rupiah itu akan tembus 17.000 begitu. Dan tembus 17.000 bukan berarti itu angka psikologis baru ya, karena angka psikologis yang sebelumnya kan sudah terlampaui terus dari Total. 15.500, 16.000, 16.500 begitu. Jadi ya memang situasi sekarang sedang buruk sekali begitu Mas Ersu. Seperti misalnya tekstil ini kasihan sekali ya para buruh tekstil karena PHK besar-besaran itu terjadi di Jawa Barat, di Jawa Tengah dan juga di sentra-sentra tekstil yang lain. Di Jawa Tengah bahkan pihak Asosiasi Pertekstilan Indonesia itu mengatakan 6 pabrik tekstil begitu sudah tutup dan kemudian 4 itu sudah ancang-ancang begitu akan mengikuti juga dan itu jumlahnya ribuan Mas Irsu. Yang terdata kalau dari API itu ada sekitar 7.000, tapi sebelumnya dari pihak buruh mengatakan itu belasan ribu begitu. Dan hari ini karena kita tapping ini agak pagi Mas Irsu, tapi direncanakan hari ini tuh ribuan buruh itu akan berdemonstrasi begitu karena memang mereka ini gimana ya Mas Irsu, mereka ini akibat dari keputusan pemerintah yang buruk begitu dan juga mencela-mencele. Kalau khusus buat tekstil ini kita masih ingat mungkin beberapa waktu yang lalu di mana sempat viral ya Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan dan juga Menko Perekonomian Pak Hartarto itu kan datang ke pelabuhan kemudian naik apa namanya Nah, naik kon- kendaraan besar, hmm. meninjau kontainer-kontainer dan ternyata ada ribuan kontainer itu yang menumpuk di pelabuhan tidak bisa keluar. Itu salah satunya akibat dari adanya Permendak yang dimana sesungguhnya itu yang sudah disepakati untuk melindungi produk tekstil kita Aduh. begitu ya dari importasi yang besar-besaran memang luar biasa memang importasinya Mas Irsu bayangkan di antara ribuan kontainer itu isinya adalah tekstil gitu dan tekstilnya tekstil dari Cina begitu. Dumping lagi ya Mbak ya mereka ya.
dumping, bahkan selain dumping ada istilah sekarang predatory pricing. Hmm. Predatory pricing ini lebih parah lagi dari dumping tersebut. Jadi Hmm. harganya rendah begitu ya, dan kemudian kok ya kita tidak ada sistem tarif gitu untuk apa antisipasi dumping tersebut begitu. Jadi memang Itu perlindungan yang terhadap. dikeluhkan oleh Agus Gumiwang ya, Menteri Perindustrian kemarin ya, yang komplain kepada Betul, Bu Sri Mulyani betul. ya. Mhm. Jadi industri kita ini memang boncos, boncos, boncos betul begitu ya. Dan akhirnya setelah untuk sebagai jalan keluar dari supaya kontainer-kontainer tersebut bisa keluar, akhirnya Permendak tersebut ditangguhkan begitu. Sehingga kemudian masuklah itu apa pakaian-pakaian impor tersebut, Mas Hersu. Sehingga dalam 1 minggu saja ada berapa ton begitu yang beredar, luar biasa. Jadi iya tentu saja kita tidak mampu, Mas Hersu. Dan ini menjadi maklum ya, karena memang Cina itu kan menerapkan sistem seperti itu. Predatory pricing itu antara lain mereka seperti misalnya kemudahan sekali begitu ya, dan kemudian upah di sana juga rendah, sehingga harganya tuh bisa jauh di bawah tekstil kita dan tekstil dan produk tekstil begitu. Nah, biasanya itu untuk diterapkan apa ya kebijakan itu diterapkan itu untuk yang di luar Eropa seperti Indonesia, karena kalau di Eropa itu Oh, ketat peraturannya sekali. ketat. Iya, bisa Mereka diajar masuk ke balik, sana. bisa dihajar mereka kalau di sana ya. Betul, Kalau betul. Nah, kalau ini kita pangsa lemah. pasarnya Indonesia lemah, apalagi Indonesia satu negara isi penduduknya 278 juta. Ini pangsa pasar yang tebel sekali begitu, yang sangat Ya. menguntungkan. Maka mereka rela melakukan predatory pricing supaya nanti pada saat tekstil kita hancur, kita tidak bisa produksi, mereka menguasai pangsa pasar kita dan pelan-pelan mereka akan menaikkan harga ke harga normal yang tentunya itu akan membuat keuntungan yang sangat besar. Nah, yang lebih menyedihkan lagi Mas Hersu, itu ternyata ada kabar begitu dari Menko Investasi ya, Marinvest ya dari kantornya Pak Luhut bahwa akan ada perusahaan tekstil Cina begitu, perusahaan besar yang akan masuk ke Indonesia dan ini disambut dengan gembira begitu ya karena katanya ini akan menyerap sekitar 40.000 tenaga kerja. Nah, ini kita bingung ya ini bagaimana industri di dalam negeri hancur kemudian Biarkan malah mati. Ya, ya, iya, ya. welcome kepada perusahaan dari luar begitu. Ya, ya. Nah, ini memang sekarang saya jadi pikir-mikir ya. Kok eranya Pak Jokowi menjelang berakhir itu meninggalkan beban berat itu bukan hanya buat APBN-nya untuk pemerintahan berikutnya, meninggalkan utang yang banyak, tapi membuat sengsara rakyat gitu ya. Ini Ya. betul-betul cilaka ya, 2 periode jadi presiden, kemudian yang dielu-elukan yang oleh lembaga survei, oleh para buzzernya itu sebagai presiden yang paling terbaik begitu, bahkan juga disebut oleh Pak Prabowo sebagai salah satu presiden terbaik Indonesia. Kok realitasnya ini tidak seperti itu gitu. Yang terjadi dia akan meninggalkan kesengsaraan gitu buat rakyat Indonesia karena APBN kita boncos, terus perekonomian kita juga semakin berat, harga-harga naik. Dan yang lebih ini lagi kan, yang lebih menyedihkan lagi itu kan janji-janji Pak Jokowi soal investasi yang sekarang saya kira semuanya itu omon-omon semua, Mbak Agi. Terutama kita kalau ngomong soal itu pasti soal IKN ya, itu salah satunya yang orang dengan waktu itu selalu ingat bahwa Pak Jokowi waktu itu ngomongin bahwa oversubscribe, semua udah antri, tiba-tiba nggak ada satupun. Kok bisa ada seorang presiden yang ngomong seperti itu ya, antara omongan dengan faktanya itu ngibul semua itu. Makanya kalau saya nggak kaget kalau banyak menjuluki sebagai raja bohong, raja ngibul kan begitu. Belum lagi soal yang banyak sekali, kalau yang soal yang begini-begini dikirimkan itu. Saya kemarin juga dikirimi video lama Pak Jokowi ketika diwawancara oleh Desi Anwar. Saya nggak tahu itu, mungkin di CNN atau di mana begitu, yang dia bilang bahwa ketika ditanya anak-anak, wah anak-anak saya itu kan nggak ada yang tertarik sama politik gitu, yang satunya yang abangnya jualan martabak, yang adiknya jualan pisang gitu, dikirim lagi. Saya bilang kan ini orang udah hafal, saya bilang pada sahabat yang mengirim. Ya enggak, ini itu jejak digital gitu. Orang sudah hafal semacam itu. Nah, kalau investasi ini saya kira ini semakin menyedihkan ya, situasi bukan hanya di IKN ya Mbak. Waktu itu kan ingat nggak waktu rame-rame bahwa Indonesia itu akan membuka keran impor pasir dari Singapura, dan kemudian nggak lama ada puluhan atau lebih dari 100 ya usaha Singapura yang waktu itu diajak oleh Pak Luhut nyambut waktu itu untuk di IKN gitu. Dan saya waktu itu nyampaikan sama Mbak Nagi, saya khawatir ini dikibulin aja nih, nanti setelah
keran ekspor pasir dibuka, itu nggak akan ada investasi di sana kan. Ternyata sampai sekarang nggak ada kabar, nggak ada investasi itu. Jadi keran impor pasirnya ke Singapura dibuka, trade off-nya untuk investasi di KN itu nggak ada gitu. Nah, nanti kita perhatikan juga ini Mbak, soal soal groundbreaking di sana yang dilakukan oleh Aguan dan kawan-kawan gitu. Ya, mereka sudah dapat PSN ya, ini Aguan di PIK dan kemudian Sinarmas di Bumi Damai gitu. Apakah nanti setelah Pak Jokowi tidak jadi presiden itu dia groundbreaking-nya itu dilanjutkan ya, atau hanya berhenti ya cuma di groundbreaking saja, namanya groundbreaking kan gitu. Iya, jadi memang ini Pak Jokowi memang betul-betul bertindak sebagai sales ya. Mungkin dulu pengalaman sebagai sales perabotan dari perusahaan perabotannya sendiri, begitu kan? Gitu. Mebel, begitu ya, mebel tepatnya. Dan itu kan memang kalau seandainya seorang penjual, apalagi itu miliknya sendiri kan dia memang meninggikan kualitas, begitu kan Mas Hersu. Kemudian membuat janji begitu yang mungkin untuk membuat tertariklah pihak pembeli begitu. Tapi ini nggak bisa diterapkan ke negara yang seperti ini begitu. Karena ini disorot oleh seluruh rakyat Indonesia begitu, dan kemudian seperti menafikan atau menihilkan begitu ya, menihilkan para ekonom, menihilkan para kritikus begitu ya, orang-orang pintar di Indonesia ini. Mereka ini kalau saya lihat kemarin ya, yang ada di Mahkamah Rakyat itu, yang sempat ada di UI itu Mas Hersu, itu kan orang-orang pandai di sana semuanya. Itu yang dulunya itu mereka pendukung Pak Jokowi begitu ya, dan kemudian sekarang semuanya mengeluarkan unek-unek begitu, keluhan mereka begitu, bahkan ya bisa disebut bulian juga karena mereka sudah betul-betul enek begitu ya. Jadi dalam hal ini ya, sungguh-sungguh ya kita semua ya tidak kita semua, kalau kita tidak gitu ya, tapi banyak yang tertekan oleh apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi. Nah ini tapi Mas Hersu, kalau kita lihat soal perekonomian terpuruk, ini kan ketika kemarin Pilpres ya, kenapa tidak ada investor di IKN dan sebagainya begitu, terus kemudian juga investor untuk hilirisasi dan sebagainya begitu, juga termasuk yang lagi-lagi Tesla begitu kan disebut supaya mereka juga masuk ke dalam hilirisasi nikel di sini, membuat pabrik baterai, mobil listrik dan sebagainya. Alasannya kan karena masih menunggu, karena ini masa-masa pemilihan umum, masih belum tahu siapa yang akan terpilih dan bagaimana kebijakannya yang akan datang. Dan nanti sesudah terpilih baru itu kemudian ekonomi akan bergerak, investor akan akan muncul begitu. Tapi ternyata sekarang kita kan pengumuman dari dari MK sudah kapan begitu Mas Hersu ya, terpilihnya Pak Prabowo pengumumannya juga sudah lama, tapi rupanya KPU juga sudah menetapkan. Betul, KPU juga sudah menetapkan. Tapi ternyata kalau kita melihat situasi politik di dalam negeri ini kan muncul banyak masalah-masalah baru, soal penegakan hukum yang makin tidak jelas begitu ya Mas Ersu, soal narkoba itu tidak main-main, terus kemudian soal judol ini ya, yang bagaimana dari tingkat atas sampai ke tingkat bawah semuanya itu terlibat main judi online, terus kemudian juga rupiah yang terpuruk dan sebagainya. Ini tidak sehingga kita maklum lah ya, kalau seandainya baru-baru ini juga dari Eramet, yaitu perusahaan tambang besar di Perancis begitu Mas Hersu, dan juga BASF, yaitu kalau kita tahu dari kita dulu tahunya itu kaset BASF gitu ya, padahal itu adalah sebuah pabrikan kimia besar gitu di Jerman, yang ketika itu Pak Jokowi bersama Bahlil dan kawan-kawan berkunjung ke Jerman begitu, dan kemudian mendapatkan komitmen investasi sebesar 2,6 miliar dolar Amerika, yang kalau di kurs sekarang sekitar 16.000 sekian ya, itu nilainya bisa sekitar 42 triliun lebih, 42,7 mungkin ya. Dan itu baru saja mereka rilis, terutama dari Erametnya membuat rilis bahwa mereka batal investasi ke Indonesia. Ini kan luar biasa, pukulan betul ini Mas Ersu, baik bagi Bahlil maupun bagi Pak Jokowi, karena ini kan sudah disounding dan sebuah ini bagi Indonesia, karena selama ini kan untuk investor asing sulit masuk ke Indonesia karena masalah ESG, yaitu environment, sosial, dan government gitu, yaitu permasalahan lingkungan begitu, dan lingkungan yang tidak baik begitu ya, dan kemudian juga masalah government begitu, masalah birokrasi, dan juga masalah sosial, yaitu hubungan antara proyek dengan masyarakat sekitar dan sebagainya.
sebagainya, dampaknya dan yang tidak ditangani dengan baik dan sebagainya. Nah, ini kemudian menjustifikasi hal tersebut. Proyek sebesar 42,7 triliun, bayangkan Mas Hersu. Dan kemudian ini kemarin kita lihat ya beritanya rame, Bahlil ini datang ke Kementerian ESDM ke Pak Arifin Tasrif gitu. Padahal kita tahu ini ketok gang ini antara keduanya soal masalah pembagian iup tambang apa dan sebagainya. Ini kan kalau Pak Arifin Tasrif ini pro kepada Pak Luhut begitu ya, yang sepertinya menentang hal tersebut, sementara Bahlil bersama Pak Jokowi ini kan mengendorse hal tersebut begitu. Tapi kemarin Bahlil menemui Menteri SDM, dan kemudian sebelum Bahlil menemui Menteri SDM tersebut, ternyata petinggi dari Eramet, yaitu dari perusahaan tambang Perancis yang membatalkan investasi tersebut, juga menemui Pak Menteri SDM begitu Mas Ifsu. Jadi kalau yang sebelumnya ini masih baru rilis saja, tapi ternyata sekarang sudah ada pemberitahuan resminya. Jadi target investasi Bahlil yang kita dengar rame-rame di DPR, yang dia minta agar dipangkas setengahnya karena dana anggaran untuk Kementerian Investasi itu kan dipangkas oleh Ibu Sri Mulyani. Masih ingat ya Mas Irsu, yang kemudian dia minta Ibu Sri Mulyani dipanggil oleh DPR dan dia minta agar target dipangkas, ini ya terpangkas dengan sendirinya dengan kondisi Indonesia seperti ini. Jadi mungkin ini nonton itu perusahaan Jerman sama Perancis itu. Oke, saya kabulkan. Kan gitu ya. Keinginan untuk memangkas investasi. Ini memang kalau kita lihat, makanya ini masih tidak kaitan keburukan-keburukan yang muncul di masa akhir jabatan Pak Jokowi itu kan soal IKN, dan kemudian kalau soal investasi apalagi hilirisasi nikel ini kita pasti mau nggak mau akan merujuk pada kasusnya Elon Musk gitu ya, yang digadang-gadang selama ini akan jadi investor besar di Indonesia begitu. Pak Luhut sudah datang sendiri, Pak Jokowi juga datang ke sana gitu. Dan sebenarnya kan kemarin pada waktu Elon Musk juga hadir di acara side event ya di waktu G20 ya sebelumnya ya. Nah, kan pada waktu itu kan diharapkan akan ada pembicaraan soal investasi begitu. Ternyata nggak ada sama sekali, padahal Pak Luhut sudah diinstruksikan oleh Pak Jokowi untuk menangani masalah itu begitu ya. Dan kemudian berkaitan dengan investasi, ternyata malah Elon Musk lebih memilih investasi di Cina untuk ke pabrik baterainya besar-besaran di sana. Terus kemudian untuk pemasarannya Tesla malah membuka kantornya di Kuala Lumpur. Ini kan menurut saya penghinaan buat kita dari sisi kita, tapi dari sisi kita juga dari sisi Elon Musk pasti dia punya hitung-hitungan. Bagaimana mungkin dia memilih negara seperti Kuala Lumpur untuk pemasaran mobilnya yang jumlah penduduknya dan juga kekuatan daya belinya, saya kira kan hanya kalau penduduknya 1/10 nggak sampai dari penduduk Indonesia ya Mbak. Malaysia itu kan 26 juta, 27 juta gitu, sementara kita udah 280 juta. Ini kan pasti harusnya tahu bahwa ada yang salah ini, kenapa banyak pengusaha nggak mau masuk ke Indonesia begitu. Dan ketika kemarin akhirnya dia masukkan Starlink gitu, rupanya Pak Jokowi juga masih mikir, wah ini pasti barang gede lagi gitu ya. Udah ditawari macam-macam, ternyata kemudian oleh Bahlil buka-bukaan bahwa investasi Starlink itu hanya 30 miliar dan menyerap tenaga kerja cuma 3 orang ya Mbak Agi ya. Ini benar-benar ini bawa blur ya. Tapi itu oke, itu saya kira itu kan masa akhir jabatan Pak Jokowi, dan biasanya harusnya sekarang dengan ada Anda tadi udah singgung, dengan adanya kepastian seorang pemimpin yang baru, itu biasanya kepercayaan investor itu akan pulih kembali begitu ya Mbak Agi ya. Tapi ini ternyata enggak, ini kan buktinya rupiah terus melemah kan begitu, indeks di saham gabungan juga kemarin lemah, saya kira dampak dari rupiah, dan kemudian ini pada hengkang. Saya kira ini tidak semata-mata hanya dilihat dari sisi Pak Jokowi, tapi juga melihat dari bahwa mereka tidak percaya pada presiden berikutnya. Wah ini kan bahaya sekali kalau sampai itu yang bisa kita simpulkan, dan saya kira memang mau tidak mau ya pasti akan kita kaitkan ke situ kesimpulannya gitu loh Mbak Agi. Iya, betul sekali sih Mas Hersu. Jadi ini sebetulnya bagaimana kebijakan Pak Jokowi, sosok Pak Jokowi, konsistensi dia terhadap apa yang dia ucapkan itu kan transparan ya. Tidak hanya berita itu juga tidak hanya diserap oleh kita rakyat Indonesia, tapi juga diserap oleh media luar begitu. Karena sekarang kalau kita melihat internet begitu ya Mas Hersu, melihat berita dalam bahasa apapun itu mudah kok. Jadi tinggal kita translate saja
begitu kan, ada berbagai macam aplikasi translate begitu. Hmm. Jadi kalau misalnya pihak luar, misalnya apa namanya rakyat atau pebisnis yang di luar atau investor yang di luar begitu, selain mereka mendapatkan itu dari para konsultan investasi begitu, tentunya mereka juga sudah memiliki tim sendiri. Tapi kalau mau membaca sendiri begitu ya, itu juga mudah sekali begitu. Karena sekarang semua kemudahan ada di internet begitu. Dan apa yang terjadi dengan Elon Musk itu juga sebetulnya kan sudah diantisipasi harusnya Mas Hersu ya. Oh iya. Seperti misalnya yang ada di G20 sebetulnya Elon Musk tidak datang langsung, tapi dia datang by jadi teleconference begitu kan, dan dia Iya, iya. berbicara di big screen begitu. Tapi kemudian ketika terjadi mati listrik begitu kan, Ya. seorang Elon Musk gitu, pembuat mobil listrik yang apa yang papan atas di dunia, dan kemudian baterai listrik, bahkan kalau di Shanghai itu dia membuat apa super power baterai atau apa gitu, jadi sebuah baterai energi yang bisa apabila sebuah kota itu mati lampu maka akan dihidupkan dengan baterainya dia. Jadi kan luar biasa, tapi terjadi mati listrik di rumahnya. Ini kan artinya banyak yang mengatakan sebagai semacam pelecehan begitu, karena dia tidak mempersiapkan dirinya betul-betul begitu untuk tampil di hadapan para investor, para Yang anggap petinggi. remeh lah itu ya jadinya ya. Iya, seperti meremehkan, apalagi kemarin begitu kan, yang dia seolah-olah berinvestasi di sini, ketika ditanya kapan akan membuat pabrikan di sini, ya dia ngeles begitu. Dan tapi kalau kita melihat seharusnya kita tidak terlalu berharap kepada Elon Musk lagi, karena sekarang Iya, memang Elon Musk-nya nggak salah. Yang iya, salah yang iya. ngarep ya. Jadi iya, seperti misalnya ini kenapa Eramet dan juga BASF dari Jerman itu mundur. Salah satunya kan juga karena penjualan mobil listrik itu sekarang melambat, Mas Hersu. Jadi Elon Musk saja juga sudah memangkas keuntungannya, kalau yang saya baca ya, itu dia Ya, ya. memangkas keuntungannya besar-besaran itu yang untuk harga mobil listrik maupun baterai listrik begitu di Amerika, di Cina, di Timur Tengah sampai ke Afrika, itu dia pangkas, begitu juga dengan di Eropa. Jadi ini memang situasinya memang untuk mobil listrik ini saat ini masih wait and see, karena Ya, justru ya, ya. bukan yang baik tapi justru memburuk begitu. Ya, saya mau baca juga di survei di Amerika, ternyata itu hampir 50% pemilik mobil listrik itu dia menyatakan dia tidak akan mempertimbangkan kembali. Mereka Betul. mempertimbangkan kembali ke mobil manual gitu, Konvensional. konvensional ya, bukan manual, konvensional. Dan sekarang kelihatannya trennya justru mungkin yang lebih disukai malah mobil hybrid gitu ya Mbak ya. Artinya mereka tetap Betul, menggunakan betul. mobil listrik, tapi tetap ketika ada persoalan mereka bisa langsung switch ke yang konvensional begitu ya. Nah, padahal seperti di Amerika pun, apa penyebabnya ya? Karena banyak kan juga infrastrukturnya juga belum memadai bangsanya. Padahal negara seperti Amerika, apalagi di Indonesia begitu. Ya kita itu jadi kayak di sini mobil listrik jadi kayak mobil kelangenan saja gitu ya Mbak ya, kayak yang ya untuk cuman keliling-keliling di dekat-dekat rumah, atau ya kalau bisa kayak di Jakarta, apalagi dengan kemacetan Jakarta pun ngeri orang pakai mobil listrik ya kalau nggak full banget gitu di charge-nya dari rumahnya. Jadi memang terjadi perubahan itu. Makanya kemarin saya dengar Pak Muldoko itu uring-uringan ketika kemudian para pengusaha mobil lagi minta agar ada fasilitas juga yang sama seperti mobil listrik untuk mobil hybrid gitu, karena kata dia ini nanti akan bisa mematikan industri mobil listrik. Tapi saya kira kalau Pak Muldoko membaca tren perkembangan di dunia, itu trennya memang seperti itu sekarang gitu loh. Jadi Betul, betul. ini banyak sekali hal yang mimpi-mimpi besar kelihatannya tidak disertai dengan pemahaman terhadap riset yang cukup mendalam gitu ya Mbak Agi ya. Dan ini Iya. sekali lagi menunjukkan ya memang Pak Jokowi kan selama cara bekerjanya ya pokoknya kerja, tidak ada mikir dulu gitu. Itu yang terjadi akhirnya seperti sekarang ini. Nah, itu yang saya kira oke, Pak Jokowi sih memang sudah akan mengakhiri masa jabatannya, dan catatannya saya kira orang tidak akan mengingat Pak Jokowi sebagai bapak infrastruktur, karena nanti persoalan infrastruktur itu justru menimbulkan persoalan-persoalan baru nanti setelah ditinggalkan oleh Pak Jokowi, mulai seperti IKN jelas, kemudian jalan-jalan tol yang banyak kemudian dilego, termasuk bahkan jalan yang baru di IKN pun sudah mau dilego ke pihak lain, termasuk juga kereta cepat Mbak, yang itu Indonesia harus menanggung utang sampai berapa waktu itu? 80 tahun ya kita ya. Iya, Nah, iya. itu kan juga mengerikan kan. Jadi orang akan ketika nanti melihat kereta cepat dan kemudian menimbulkan problem baru, itu orang akan melihatnya bukan sebuah kebanggaan, tapi orang akan ingat nih, ini kerjaannya Jokowi ini pada waktu yang nggak cuma kerja aja kan gitu. Itu yang terjadi. Dan
Oke, tapi kita lupakanlah Pak Jokowi karena dia akan jadi hal yang berlalu. Tapi yang sedih yang seperti kita bahas tadi, seperti Anda sebutkan juga, nah ini kan pemerintahnya sudah transisi gitu ke Pak Prabowo. Kenapa kok kemudian investor asing juga tidak menaruh kepercayaan gitu dengan kembali berbondong-bondong? Karena setidaknya 5 tahun ke depan kan mereka punya kepastian bahwa pemerintahan yang baru. Saya kira mungkin pernyataan dari Pak Prabowo bahwa dia akan melanjutkan kebijakan dari Pak Jokowi itu jadi satu persoalan. Dan kedua, kemarin saja kan banyak sekali investor itu yang khawatir melihat program makan siang gratisnya dari Pak Prabowo, karena itu pasti akan membahayakan APBN. Tapi ternyata dipatok hanya 71 triliun. Tapi tetap saja itu menunjukkan bahwa bukan berarti kalau gitu nggak jadi ya program makan siangnya. Nggak jadinya karena APBN yang cekak, bukan karena mereka realistis melihat bahwa ada hal-hal yang lebih urgent ketimbang makan siang gratis gitu loh Mbak. Ini cukup mengkhawatirkan Mbak situasi ini menurut saya. Iya ya Mas Ersu. Jadi memang pemerintah ini seringkali dia itu apa ya, terhenti jalan, tidak melihat 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan begitu ya. Seperti misalnya kita terbuai dengan mobil listrik itu tadi begitu. Padahal ini nyambung sedikit saja soal Mas Ersu menyinggung Pak Muldoko. Karena Pak Muldoko adalah juga pemain mobil listrik, terutama Ketuanya bis dia. listrik gitu Ketua ya, dia asosiasi ketuanya gitu. Dan dia juga jadi seperti mobil bis listrik apa dan sebagainya itu sama dengan Pak Luhut begitu ya. Pak Luhut itu memimpikan, jelas-jelas Pak Luhut mengatakan bahwa di masa depan entah mungkin tahun 2030 2035 maka pabrikan mobil kita akan menjadi penghasil mobil listrik terbesar di dunia gitu. Tapi itu sepertinya agak melupakan ya, karena kita penghasil nikel begitu ya Mas Irsu, dan tapi itu sepertinya agak melupakan bahwa kejadian di Cina dan juga di Amerika, yaitu Elon Musk dan juga pabrikan-pabrikan di Cina seperti BYD, Build Your Dream gitu yang besar-besaran investasi di listrik itu disikapi dengan bersatunya perusahaan-perusahaan di Jepang yang tadinya mereka saling berkompetisi satu sama lain menguasai dunia begitu ya. Tapi ternyata sekarang ini kan mereka sudah beberapa tahun terakhir sebetulnya mereka bersatu jadi seperti Toyota, Honda, bahkan Kawasaki, Daihatsu, katakanlah apapun gitu merek yang ada di Jepang, mereka bersatu menginvestasikan sekian triliun dan untuk membuat penelitian dan juga pengembangan untuk mobil hybrid dan juga hidrogen. Ya. Dan ini sudah merambah begitu kan Mas Irsu. Jadi memang trennya saat ini malah justru orang beralih kepada mobil hybrid dan juga kemudian menanti kesuksesan dari penelitian mobil-mobil hidrogen tersebut begitu. Nah, sementara di sini kita tidak memprediksi ke depan begitu ya, tidak ada mitigasi bahwa mobil listrik itu akan bermasalah ke depannya begitu. Karena di Amerika saja yang mereka ada SPKL itu namanya stasiun pengisian listrik tersebut begitu ya, yang katanya ada kalau tidak salah akan membangun 500.000 SPKLU gitu hanya dalam berapa tahun, ternyata itu gagal gitu. Makanya bisa dikatakan seperti kata Mas Hersu, mereka penduduk Amerika tidak akan membeli mobil listrik untuk yang kedua kalinya begitu. Mereka kembali kepada hybrid atau konvensional. Jadi ya memang banyaklah itu ya Mas Hersu di Indonesia itu yang tidak predictable begitu terhadap masa depan. Ya, oke. Kita pindah ke topik yang saya kira mungkin nggak terlalu panjang kita bahas soal soal perkembangan Pilkada Jakarta ya Mbak Agi ya. Oh ya, boleh, seru itu Mas Ersu. Masih seru juga ya. Memang saya juga agak terkejut ketika kemudian PKB yang tadinya menyatakan bahwa mempersilahkan kalau PKS akan menempatkan calon wakil gubernurnya gitu dari kalangan kader PKS, tapi syaratnya Anies tidak jadi kader PKS begitu. Tapi belakangan ini berubah sikap ini Mbak PKB itu ya, dia menyatakan bahwa ini blunder langkah dari PKS ini katanya, dan mereka masih menyatakan bahwa soal pencalonan Anies itu kan masih itu aspirasi dari DPW dan nanti akan ditentukan oleh DPP, dan DPP itu sekarang punya 2 calon katanya. Yang lucu katanya mereka masih dapat ujian kepantasan dan kelayakan dan kepatutan itu ya, IKK itu. Maksud Anies masih Anies mau disuruh gitu lagi, wong dia pernah jadi calon presiden dan pernah jadi gubernur kan gitu. Ini tapi saya kira ini sebagai cuman alasan saja karena ya mungkin mereka kurang sreg gitu dengan langkah PKS itu. Kalau saya lihat ada juga suara-suara yang menyatakan kan ini ceruk pasarnya juga sama ini Anies dengan Sohibul Iman itu ya. Kalau
kemudian misalnya ada calon lain, misalnya katakanlah dari PDIP gitu, itu mungkin bisa membuka, menambah ceruk pasar baru. Itu ada juga usulan-usulan semacam itu. Jadi saya kira ini memang Mbak, seperti juga saya sebutkan sebelumnya bahwa sampai nanti penetapan dari KPUD Jakarta, kita belum bisa menyimpulkan siapa didukung oleh siapa begitu dan siapa berpasangan dengan siapa dan didukung oleh siapa partai apa. Tetapi ini sebenarnya lebih pada deal-deal di antara partai-partai politik sih kelihatannya gitu. Betul. Ya. Iya, saya duga juga demikian ya Mas Hersu. Jadi nanti ketika sudah makin mengerucut, siapa yang menjadi partai-partai, ya Anies kan yakin bahwa masih akan ada Aniesnya, partai ya, Aniesnya di pasti kelihatannya gitu ya. iya, iya, kalau Aniesnya pasti begitu dan kemudian dia juga sebelumnya mengatakan sudah berkomunikasi intensif juga dengan PDIP begitu kan. Nah, kalau dan dia apa namanya pada sosial medianya dia mengatakan bahwa akan ada partai-partai baru. Nah, partai-partai baru ini yang diharapkan kan Nasdem, kemudian PKB sudah betul, Sudah tapi kan PDIP. belum DPP begitu ya dan kemudian PDIP begitu. Dan kalau yang Nasdem ini sepertinya yang paling positif lah harapannya di antara yang lain karena rupanya Ahmad Syahiku yaitu Presiden PKS begitu sudah menemui Surya Paloh dulu sebelum mengumumkan begitu. Yang sebelumnya itu test the water-nya itu mengumumkan Sohibul Iman tapi kemudian diralat mengumumkan Anies berpasangan dengan Sohibul Iman. Tapi artinya sudah ada komunikasi dengan Nasdem. Makanya Pak Surya Paloh juga sepertinya sudah tahu bahwa Sohibul Iman itu pasti akan diganti. Nah, kemudian kalau dengan PKB dan PDIP ini dari pihak PKS ini kan memang mengatakan memang belum berkomunikasi ketika mereka menetapkan pasangan aman tersebut begitu. Tapi yang menarik nih Mas Hersu dari Pipin Sopian misalnya ya ini adalah jubir dari PKS begitu ya. Dia mengatakan bahwa sudah dihubungi di Jawa Barat begitu ya PKS di Jawa Barat sudah dihubungi dari pihak Ridwan Kamil untuk untuk berkoalisi gitu. Nah, disebutkan apakah Ridwan Kamilnya sendiri atau tim dari Ridwan Kamil. Tapi artinya Ridwan Kamil kan terus menjajaki peluang untuk di Jawa Barat siapa aja yang akan mengusung selain Golkar begitu kan Mas Hersu. Ini kan tentu saja untuk melawan kalau seandainya Deddy Mulyadi dari Gerindra akan tetap nekat maju walaupun elektabilitasnya di bawah Ridwan Kamil. Dan saya rasa ini Ridwan Kamil ini pengamat juga mengatakan demikian sedang dalam posisi bingung saat ini begitu kan. Jangan sampai punai di tangan yaitu posisi gubernur Jawa Barat itu lepas dan kemudian mengharapkan elang di Jakarta begitu. Saya rasa sih dan kemudian dari pernyataan Idrus Marham yaitu anggota dari Bapilu begitu ya dari Golkar yang dia mengatakan ini keduanya masih mungkin dilakukan di Jakarta maupun di Jawa Barat dan dia mengatakan tentunya kami ingin menang begitu tidak ingin mengajukan tapi kemudian tidak menang begitu kan kemenangan itu juga menguntungkan untuk Pak Prabowo begitu untuk Pak Prabowo sendiri dan kemenangan kemungkinan akan terjadi dipastikan positif kalau seandainya Ridwan Kamil itu ada di Jawa Barat begitu. Ya, oke kita tunggu saja. Saya kira Mbak Agi masih cukup dinamis ya situasinya. Oke, kita mohon pamit ya Mbak Agi ya. Sampai ketemu lagi. Saya Harus Arif. Dan saya Agi Peta. Terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.